Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat, sehat, dan luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita belajar tema 4, subtema 2. Pembelajaran 2 dan 3. Tapi Bu Yuni akan menjelaskan pembelajaran 2 terlebih dahulu. Nanti setelah selesai pembelajaran 2, Bu Yuni akan melanjutkan menjelaskan pembelajaran 3. Anak-anak sudah siap hari ini untuk belajar? Nah, jika sudah siap, tolong perhatikan videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 hari ini? Kita akan belajar mengenai gerak keseimbangan. Kemudian, mengenai kata tentang lingkungan sehat dan artinya. Dan kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Kita ke materi gerak keseimbangan terlebih dahulu ya. Ayu dan teman-teman berolahraga bersama. Ayu dan teman-teman melakukan berbagai macam gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Gerak keseimbangan dapat dilakukan dengan berdiri dan berbaring. Nah, sekarang kita lihat contoh gerak keseimbangan dan cara melakukannya. Yang pertama, gerak keseimbangan dengan sikap badan terlentang ya, seperti ini gambarnya anak-anak. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berbaring di lantai dengan posisi tubuh terlentang. Yang kedua, mengangkat kepala. Yang ketiga, mengangkat kepala dan kaki secara bersamaan, ya, seperti di gambar ini. Kemudian yang kedua, gerak keseimbangan dengan sikap badan miring. Seperti ini gambarnya. Anak-anak, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berbaring di lantai dengan tubuh miring. Yang kedua, mengangkat satu kaki lurus. Dan yang ketiga, mengangkat satu kaki dan ditekuk ke belakang. Yang ketiga, gerak keseimbangan dengan sikap badan telungkup. Bagaimana cara melakukannya anak-anak? Yang pertama, berbaring di lantai dengan tubuh telungkup. Yang kedua, mengangkat satu kaki ke atas dengan posisi lurus. Yang ketiga, mengangkat kedua kaki ke atas dengan posisi lurus. Nah, itu tadi anak-anak macam-macam gerak keseimbangan dan cara melakukannya. Tadi ada yang dilakukan dengan berbaring dan juga ada yang dilakukan dengan badan telungkup. Kita ke materi selanjutnya mengenai kata tentang lingkungan sehat beserta artinya. Lingkungan sekolah Ayu tampak bersih. Taman sekolah tampak bersih dan asri. Nah, sekarang bacalah percakapan berikut ya. Bu Yuni yang akan membacakan, anak-anak mendengarkan dan memperhatikan. Ayu berkata, "Taman sekolah kita tampak asri ya teman-teman." Kemudian Sinta menjawab, "Iya Ayu, banyak bunga berwarna-warni, banyak juga pepohonan yang rindang." Kemudian Ibu menjawab, "Benar, taman sekolah kita menjadi teduh." Ayu menjawab, "Taman sekolah kita juga bersih." Kemudian Sinta menjawab, "Iya teman-teman, taman sekolah yang bersih bebas dari penyakit. Kita pun menjadi sehat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan." Nah, anak-anak, sekarang kita lihat pada percakapan ini, apakah ada kata mengenai tentang lingkungan sehat? Ayo, apakah anak-anak sudah menemukan? Ada ya, yaitu kata apa anak-anak? Nah, setiap kata yang anak-anak temukan memiliki arti ya. Anak-anak menemukan kata apa?
asri ya. Asri itu artinya indah dan sedap dipandang mata. Kemudian ada yang menemukan kata bersih. Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian ada yang menemukan kata sehat. Sehat itu artinya bebas dari penyakit. Kemudian ada yang menemukan kata rindang. Rindang itu artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Kemudian ada yang menemukan kata teduh. Ya, teduh itu artinya terlindung atau tidak kena panas matahari. Nah, itu tadi anak-anak kata mengenai lingkungan sehat beserta artinya. Sekarang kita ke materi kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Ayu dan teman-teman selalu membersihkan taman sekolah. Mereka juga selalu membersihkan kelas. Mereka melakukan piket kelas sesuai jadwal. Piket kelas termasuk kegiatan yang menunjukkan persatuan. Persatuan di mana anak-anak? Persatuan di sekolah ya. Piket kelas adalah contoh persatuan di sekolah. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Ada 3 contohnya. Yang pertama, belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini bagaimana agar terwujud persatuan di sekolah? Yaitu kita harus saling membantu saat belajar kelompok. Kemudian contoh yang kedua, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana agar terwujud bergotong royong saat membersihkan lingkungan sekolah? Yang ketiga, membuat majalah dinding bersama teman sekelas. Nah, agar terwujud, berarti yang kita lakukan adalah bekerja sama saat membuat majalah dinding bersama teman sekelas. Nah, ini contoh-contoh ini adalah contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah beserta caranya bagaimana agar terwujud ya anak-anak. Nah, setelah ini kita ke pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Kita akan belajar tentang materi mengenai kata tentang lingkungan tidak sehat. Yang kedua, gerak tari menirukan gerak alam. Yang ketiga, bangun, datar, dan ciri-cirinya. Kita ke materi kata tentang lingkungan tidak sehat. Ayu dan teman-teman menjaga kebersihan halaman sekolah. Hari itu mereka membersihkan halaman sekolah. Mereka menyingkirkan sampah dari halaman sekolah. Nah, sampah yang dicetak tebal yang berwarna hitam, kata sampah ini anak-anak. Nah, termasuk kata lingkungan tidak sehat. Nah, sekarang kita membaca bacaan berikut ini. Judulnya, kebersihan halaman sekolah. Bunyinya membacakan, anak-anak mendengarkan dan memperhatikan. Halaman sekolah harus bersih. Halaman sekolah harus terbebas dari sampah. Sampah menyebabkan halaman sekolah menjadi kotor. Sampah menimbulkan bau tidak sedap. Sampah juga mendatangkan banyak lalat. Oleh karena itu, warga sekolah harus menjaga kebersihan halaman sekolah. Halaman sekolah yang bersih menjadikan warga sekolah menjadi sehat. Nah, dari bacaan ini anak-anak, apakah anak-anak menemukan kata tentang lingkungan tidak sehat? Ada atau tidak? Ada ya. Yaitu anak-anak menemukan kata apa? Kata sampah dan kata kotor ya. Kata sampah dan kata kotor ini adalah contoh kata tentang lingkungan tidak sehat.
sekarang kita ke materi gerak tari menirukan gerak alam. Ada tanaman bunga di halaman sekolah Ayu. Ada bunga yang masih kuncup. Ada bunga yang sudah mekar. Ada juga bunga yang sudah layu. Nah, dapatkah kalian menirukan gerak kuncup bunga, gerak bunga yang tertiup angin, atau menirukan gerak bunga layu? Nah, gerak kuncup bunga, gerak bunga tertiup angin, gerak bunga layu ini dapat ditiru menjadi gerak tari anak-anak ya. Nah, kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang gerak tari menirukan gerak alam. Anak-anak masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita belajar gerak tari menirukan gerak apa saja? Ya, gerak daun jatuh, kemudian gerak bendera tertiup angin, dan satu lagi gerak bunga tertiup angin. Seperti hari ini kita juga akan belajar menirukan gerak kuncup bunga mekar, gerak bunga tertiup angin, dan gerak bunga layu. Nah, bagaimana cara menirukannya? Sekarang kita lihat. Yang pertama, menirukan gerak tari menirukan kuncup bunga mekar. Nah, seperti ini gambarnya. Bagaimana cara melakukannya? Tangan di depan dada anak-anak. Kemudian tangan digerakkan ke atas. Yang kedua, gerak tari menirukan bunga tertiup angin. Seperti ini gambarnya. Cara melakukannya, kedua tangan ditekuk ke atas, badan bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Karena tertiup angin jadi badannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, gerak menirukan bunga layu. Seperti ini gambarnya. Cara melakukannya, kedua tangan lurus ke atas, kemudian ditarik bersilang di depan dada. Nah, dari ketiga gerak tari tadi termasuk gerak alam ya, gerak tari menirukan gerak alam. Ada 3 contohnya tadi. Diingat ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke materi bangun, datar, dan ciri-cirinya. Ayu dan teman-teman selesai membersihkan halaman sekolah. Kemudian mereka masuk kelas. Mereka duduk di kursi masing-masing. Nah, sekarang perhatikan gambar kursi. Anak-anak lihat apa permukaan kursi pada gambar? Kira-kira permukaannya berbentuk apa anak-anak? Ya, permukaan kursi pada gambar berbentuk segi 4. Nah, segi 4 ini termasuk bangun datar. Anak-anak juga masih ingat pembelajaran sebelumnya kita juga belajar tentang bangun datar segi 4 dan segi 3 beserta ciri-cirinya. Anak-anak masih ingat ciri-cirinya bangun segi 4 apa? Ya, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kalau bangun segitiga apa ciri-cirinya? Memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, selain bangun segi 4, ada bangun lain yang termasuk bangun datar, yaitu bangun segi 5 dan segi 6. Kita lihat gambarnya bagaimana bangun segi 5 dan ciri-cirinya. Nah, ini dia bangun segi 5 seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, ciri-ciri bangun segi 5 sebagai berikut. Memiliki 4 sisi, memiliki 5 sudut, dan memiliki 5 titik sudut. Sedangkan bangun segi 6, nah bisa dilihat anak-anak gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 sisi, memiliki 6 sudut, dan memiliki 6 titik sudut. Nah, itu tadi
bangun datar segi 5 dan segi 6 beserta ciri-cirinya. Ya, anak-anak tolong diingat-ingat ya gambar bangunnya beserta ciri-cirinya. Nah, demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 2 dan 3 untuk hari ini, 2 pembelajaran. Nah, sekarang Bu Yuni tanya, apa yang sudah kita pelajari dari 2 pembelajaran ini, hari ini? Kita sudah belajar mengenai kata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Ya, kemudian kita belajar ciri-ciri bangun datar. Kemudian kita juga belajar gerak tari menirukan gerak alam. Kemudian kita belajar kegiatan persatuan di mana anak-anak? Di sekolah ya. Demikian penjelasan pembelajaran 2 dan 3 untuk hari ini anak-anak. Seperti biasa, nanti apabila anak-anak belum jelas, kita langsung tanya ke Bu Yuni. Ya, anak-anak selamat belajar, selamat mengerjakan, dan jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, berkah dalam.